Hai, ketemu lagi sama aku masih di channel NS Review. Kali ini aku mau membahas tentang Meizu M2. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku mau membahas Meizu M2 yang keluarnya udah tahun lalu. Ini karena harganya sekarang itu sudah turun, yaitu cuma 1,2 jutaan. Dan dengan spesifikasi yang dibawanya, tentu Meizu M2 ini sangat layak dan masih bisa bersaing dengan smartphone keluaran 2016. Dan buat kalian yang belum tahu apa aja di boxnya Meizu M2 ini, yuk kita lihat bareng. Ya, selain bakal dapat Meizu M2 nya, di kardusnya itu isinya adalah pertama panduan ringkas Meizu, ada kartu garansi dari Bintang Cemerlang. Jadi Bintang Cemerlang itu adalah distributor resmi Meizu di Indonesia. Jadi ini garansi resmi ya. Lalu ada SIM ejector karena Meizu M2 ini pakai unibody, tidak bisa dilepas. SIM-nya pakai SIM tray. Lalu ada kabel USB warna putih dan terakhir charger Meizu M2. Kepala charge di sini outputnya 2 ampere. Dan tidak ada earphone meski di sini ada tempatnya ya. Nggak ada. Earphone not include. Jadi itu kelengkapan penjualan dari Meizu M2. Hadir di kala body metal belum hits, Meizu M2 menggunakan plastik sebagai material bodinya. Memiliki bodi membulat di setiap sudut dan sisinya, membuat bodi kompak Meizu M2 semakin pas dalam genggaman. Pengalaman penggunaannya pun cukup baik meski hanya mengandalkan tombol M-Back untuk bernavigasi. Namun kesulitan akan muncul saat aplikasi yang dibuka tidak memiliki tombol menu. Masalah ini dapat teratasi dengan fitur Smart Touch yang bisa diakses di setting. Selain M-Back, bagian muka Meizu M2 juga dihiasi layar 5 inci dengan earpiece, kamera depan dan proximity yang berjajar di atas. Di bagian belakang ada kamera utama dengan LED flash di tengah atas dengan logo di bagian bawah. Tombol power diletakkan di sisi kanan menemani tombol volume. Beralih ke bawah ada lubang micro USB, mikrofon dan speaker utama. Sementara untuk lubang jack audio 3,5 mm berada di sisi atas. Terakhir ada SIM tray yang menghiasi sisi kiri Meizu M2. Beralih ke layarnya, Meizu M2 memiliki resolusi HD 720p yang menghasilkan kerapatan 294 ppi. Sementara multitouchnya dapat mengenali 10 jari meski sedikit sulit untuk mencapai 10 jari. Kejeroannya, Meizu M2 mengandalkan MediaTek MT6735 quad-core 1,3 GHz dengan RAM 2 GB dan GPU Mali T720. Dengan kombinasi ini, Meizu M2 sukses menembus skor 30 ribuan di AnTuTu, dan dengan kombinasi ini pula Meizu M2 sudah mumpuni dalam bermultitasking dan menjalankan game menengah. Di sektor fotografi, Meizu M2 punya kamera 16 megapiksel dan 5 megapiksel di depan yang dilengkapi dengan modus manual untuk mengatur time exposure, ISO, fokus, dan exposure compensation. Hasil kameranya terlihat baik meski tak bisa dikatakan bagus ataupun jelek. Untuk video, Meizu M2 bisa menangkap video Full HD baik dengan kamera belakang maupun kamera depan.
Berikut adalah sensor dari Meizu M2. Lanjut ke audio, seperti inilah Meizu M2 saat memutar musik dengan volume maksimal. Ya, itu tadi tentang Meizu M2. Smartphone ini emang masih layak untuk digunakan, terutama jika harganya 1,2 hingga 1,3 jutaan, dan dia pun masih bisa bersaing dengan smartphone baru keluaran 2016. Ya, itu tadi dari aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video baru, dan sampai ketemu lagi ya.